Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Zikir dan Tasawuf Sirul Asra Mojokerto. Sebelum kita membahas isi konten di dalam video ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman sebagai bentuk sumbangsih kami kepada sesamanya. Maka setiap Jumat malam Sabtu dimulai pukul 8 sampai pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, kita adakan Google Meet tentang pelatihan dan bimbingan meditasi kuantum yang guna manfaatnya untuk kesembuhan, ketenangan hati, dan lain sebagainya. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di deskripsi, dan tahapan-tahapan meditasinya juga bisa dilihat di deskripsi. Begitu juga dengan link Google Meet-nya dan nomor yang bisa dihubungi. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin membahas tentang mana kehendak Allah dan mana kehendak kita. Lalu bagaimana caranya untuk membedakan antara kehendak Allah dan kehendak kita, sehingga di dalam menanggapi kehendak itu, diri kita selalu mendapatkan hal-hal yang positif di dalam menjalankan kehendak atau keinginan yang ada di dalam kehidupan kita. Kadangkala kehendak-kehendak inilah atau keinginan-keinginan yang Allah munculkan di dalam diri kita tidak membuat diri kita menjadi lebih baik. Justru dan cenderung diri kita jatuh, terpuruk, terperosok di dalam sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Bisa menjadi kecewa, depresi, menjadi terhina, menjadi merasa terzalimi, terasingkan, dan lain sebagainya. Agar diri kita di dalam menanggapi keinginan dan kehendak itu yang setiap saat muncul di dalam kehidupan kita, dan kita tidak terjatuh di dalam keterpurukan, kehinaan, stres, merasa terzalimi, dan lain sebagainya. Maka kita harus paham dan benar-benar mengerti mana kehendak Allah dan mana kehendak diri kita. Di depan tadi telah saya sampaikan bahwa semua kehendak ini adalah kehendak yang bersumber daripada Allah. Lalu kenapa kehendak yang bersumber daripada Allah itu menjadi dan mampu kita ubah menjadi kehendak kita? Hal itu terjadi karena kita merasa mempunyai kehendak, sehingga kita menggunakan setiap potensi yang ada di dalam diri kita untuk mewujudkan kehendak itu. Dan apabila kehendak itu tidak terwujud, biasanya kita akan kecewa, lalu menyalahkan dan mencari pembenaran. Tiga hal inilah
salah satu tanda kecewa, menyalahkan, dan mencari pembenaran adalah tanda di mana diri kita telah mengotori kehendak Tuhan itu menjadi kehendak kita, telah mengotori kehendak Tuhan itu dengan keakuan kita, dengan sangkaan kita, dengan sikap merasa kita bahwa kita yang mempunyai kehendak. Apabila kehendak itu murni dan tidak terkotori oleh keakuan kita, maka setiap kehendak yang kita lakukan, apabila kehendak itu atau keinginan itu tidak tercapai, maka perasaan dan hati kita tidak akan pernah tergores, tidak akan pernah terluka, dan pada akhirnya tidak akan pernah kecewa. Kita tidak pernah kecewa apabila kehendak itu atau keinginan yang telah kita perjuangkan itu tidak membuahkan hasil. Tetapi justru hati kita lebih bisa bersyukur, lebih bisa berlapang dada dan ridho dengan kegagalan yang kita terima di dalam proses mewujudkan keinginan atau kehendak. Kita melihat dan menerima bahwa sesungguhnya semua kehendak itu tetap menjadi rahasia bagi Tuhan kita. Kadang kehendak yang telah muncul di dalam hati kita, yang membangkitkan semangat, energi, lalu melahirkan sebuah ikhtiar, sebuah usaha dan perbuatan untuk mewujudkan kehendak itu, dan pada akhirnya gagal. Sesungguhnya kehendak yang kita lakukan tadi, dengan semua ikhtiar yang ada, telah sampai juga pada tujuan, telah sampai juga pada impian, telah terwujud menjadi nyata, meskipun wujudnya tidak sama dengan apa yang kita tuju, yang sesuai dengan kehendak kita. Wujudnya menjadi syukur, wujudnya menjadi ridho, wujudnya menjadi menerima keadaan itu, menerima kegagalan dengan keridhoan. Itu amat lebih mulia, itu amat lebih baik bagi diri kita daripada kehendak itu menjadi nyata, lalu kita lupa bersyukur kepadanya. Jadi, yang pertama adalah kita tetap ridho. Kita semakin bisa bersyukur apabila kehendak itu tidak bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Itulah salah satu tanda bahwa kehendak itu tetap menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, tidak diakui dan dikotori oleh nafsu dan keakuan kita, sehingga kita merasa kita yang mempunyai kehendak. Lalu yang kedua, sebagai tanda bahwasannya kehendak Allah itu tetap menjadi kehendak Allah dan tidak kita akui sebagai kehendak kita, adalah kita tidak menyalahkan
sesuatu di luar diri kita. Tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain. Yang ada, kita selalu menyalahkan diri kita. Kita selalu melihat kekurangan diri kita, mengintrospeksi diri kita. Apa yang salah di dalam diri kita? Apa yang kurang di dalam diri kita? Sehingga mampu kita perbaiki ke depannya untuk melangkah lagi dan meraih kehendak atau keinginan yang tertunda keberhasilannya. Lalu selanjutnya, yang ketiga, kita tidak mencari pembenaran. Kita merasa telah berjuang, meluangkan waktu, mengeluarkan uang, mengeluarkan keringat dan tenaga, sehingga kita lupa bahwa segala usaha yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan, tidak akan membuahkan apapun selama Allah tidak menetapkan bahwa apa-apa yang kita inginkan dan kehendaki terwujud di dalam kehidupan kita. Kita mencari pembenaran dengan menceritakan kepada orang lain tentang kegagalan kita, sedangkan telah menghabiskan banyak dana, banyak usaha, banyak doa, sehingga seakan-akan kita menyalahkan Tuhan kita. Kita menyalahkan orang lain, dan kita mencari pembenaran untuk diri kita sendiri dari apa-apa yang telah kita lakukan. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, timbulnya dan munculnya kehendak di dalam diri kita, semuanya bertujuan positif bagi kehidupan kita, baik itu yang bisa terwujud maupun yang tidak terwujud. Yang terwujud hanya sekedar memuaskan diri kita, namun yang tidak terwujud biasanya melatih diri kita, melatih kesabaran kita, melapangkan hati kita, melatih penerimaan kita kepada segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu lebih baik, dan itu lebih mulia, dan itu lebih utama derajatnya di sisi Tuhan kita daripada kehendak yang terkabul, terwujud, namun kita tidak bisa mensyukurinya. Inilah salah satu tanda mana kehendak Allah dan mana kehendak kita, agar diri kita selalu bisa meminit, bisa mengelola keinginan dan kehendak itu menjadi sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita, bukan menjadi sesuatu yang negatif yang justru membuat diri kita terperosok di dalam kesedihan, kebangkrutan, depresi, dan lemah iman kita. Ingat, teruslah berbuat baik, meskipun penerimaan orang lain belum tentu baik. Karena hanya dengan kita selalu berbuat baik,
yang mampu mengubah kehidupan kita jauh lebih baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.